Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy semasa berdakwah. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung marah melihat perbuatan mereka. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut semakin menjadi-jadi setelah paman Rasulullah, Abu Thalib, dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ditambah berakhirnya boikot kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Lantas, bagaimanakah kisah marahnya malaikat penjaga gunung melihat kesedihan Rasulullah SAW? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW memilih Thaif sebagai kota kedua setelah Mekah yang menjadi tujuan dakwah. Thaif sangat strategis karena merupakan salah satu basis permukiman warga padat penduduk dan pusat perdagangan. Thaif sangat diperhitungkan Rasulullah karena Thaif adalah lokasi tempat tinggal Bani Saqif, salah satu kabilah terhormat di Jazirah Arab. Namun, ternyata kedatangan Rasulullah dengan menempuh 100 km dengan berjalan kaki menuju Thaif dari Mekah justru tidak disambut dengan baik. Rasulullah bahkan mengalami pengusiran yang tak terhormat. Mereka tidak rela baginda Rasulullah tinggal di sana. Padahal orang-orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak mulia kepada seorang tamu. Mereka merendahkan Rasulullah kala itu. Salah satu di antara mereka ada yang berkata, "Oh, kamu orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi." Kemudian yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Sementara itu yang ketiga juga sama, merendahkan Rasulullah. "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Mendengar ejekan itu, Rasulullah tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkannya. Jangankan menerima, bahkan mereka mengusir Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, mereka menyuruh anak-anak kota membuntuti Rasulullah. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari Rasulullah dengan batu sehingga kedua sendal beliau berlumur darah. Dalam keadaan seperti itulah Rasulullah meninggalkan Thaif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau SAW berhenti seraya memanjatkan doa. Sebagaimana dinukilkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rohim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku? Atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan. Dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, dari kemurkaanmu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho kepadaku. Dan tiada upaya melainkan dengan kehendakmu. Malaikat Jibril iba menyaksikan Rasulullah itu terluka fisik dan hatinya. Jibril berkata, "Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu." Para malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Akshabin ini ke atas mereka." Nabi dengan lembut berkata kepada Jibril dan malaikat penjaga gunung, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Nabi bahkan berdoa yang artinya, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui."
sahabat muslim, demikianlah kisah marahnya malaikat penjaga gunung melihat kesedihan Rasulullah SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, Rasulullah SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Di hati terburuknya sekalipun beliau tidak menyimpan dendam sama sekali. Bahkan beliau SAW menolak bantuan malaikat penjaga gunung untuk membalas perlakuan buruk terhadapnya. Rasulullah justru lebih ingin jika penduduk Taif kelak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.